Gerbang hitam megah rumahku bergeser tanpa suara, memperlihatkan Pak Sobari yang tersenyum ramah dari posnya. Pemandangan yang begitu biasa, tapi hari ini terasa istimewa karena Al ada di sampingku. Non Sheila, akhirnya pulang. Ditungguin nyonya dari tadi, sapa Pak Sobari. Iya Pak, tadi ada drama ban kempes dulu di jalan, jawabku ceria, melirik Al yang tampak bersiap untuk berpamitan. Oh, tidak akan semudah itu. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik dan meraih tangannya. Jari jemariku yang ramping terasa pas saat bertaut dengan jemarinya yang hangat dan sedikit kasar. Aku menariknya dengan lembut. Ayo mas, masuk dulu, kenalan sama Mami. Ajakku dengan nada yang sengaja kubuat agar tidak bisa ditolak. Aku bisa merasakan gelombang panik menjalari tubuhnya. Tunggu, motorku gimana? Nanti hilang, serunya. Sebuah refleks yang jujur dan begitu khas Jakarta membuatku ingin tertawa. Tenang, kataku menenangkan. Ada Pak Sobari yang akan amankan motor Mas Al, ya kan Pak? Pak Sobari, yang sudah seperti keluarga, langsung mengangguk sigap. Beres non, aman sama saya. Al tak punya pilihan lain selain pasrah. Aku menuntunnya melewati taman, merasakan setiap langkahnya yang ragu-ragu di sampingku. Aku melihat matanya menyapu sekeliling, dari kolam koi hingga arsitektur rumah kami. Aku melihat kekaguman di sana, tapi juga sesuatu yang lain, sebuah jarak. Saat kami melangkah masuk ke dalam rumah, aku melihatnya menatap sepatunya di atas lantai marmer, dan seketika aku mengerti. Ia merasa asing, seperti seorang penyusup. Hati kecilku terasa sakit melihatnya minder. Aku bertekad untuk menghapus perasaan itu. Mami, Sheila pulang. Ada tamu istimewa nih. Suaraku menggema, sengaja kubuat manja dan ceria untuk memecah keheningan yang kaku. Mami muncul dan aku bisa melihat Al tertegun. Tentu saja, Mami tidak terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya. Ia lebih mirip kakak perempuanku. Aku tersenyum dalam hati. Mami tersenyum hangat saat melihat kami. Tatapannya menyapu Al dengan cepat namun teliti. Aku tahu Mami sedang menilai, tapi ia melakukannya dengan sangat anggun. Oh, jadi ini Al, kata Mami lembut. Papa pasti sudah menceritakan segalanya. Saya Rina, maminya Sheila. Terima kasih banyak ya sudah menolong Sheila waktu itu, dan terima kasih juga sudah mengantarnya pulang hari ini. Sama-sama Tante, jawab Al. Suaranya sopan, tapi aku bisa merasakan ketegangan dalam dirinya. Kami duduk di ruang keluarga. Aku sengaja memilih duduk sangat dekat dengannya, berharap kehadiranku bisa menjadi jangkar baginya di tengah lautan kecanggungan ini. Mami mulai bertanya banyak hal tentang pekerjaan baru Al, tentang keluarganya, semua dengan nada yang ramah, tapi aku tahu ini adalah sebuah wawancara. Melihat Al yang semakin tegang, aku memutuskan untuk mengambil alih. Aku harus membuatnya bersinar di mata Mami. Gimana tadi tesnya mas? Dikerjain banget ya sama Mbak Fani? Tanyaku sambil menyenggol lengannya, mencoba memulai percakapan yang lebih ringan. Lumayan, jawabnya sambil tersenyum padaku. Hampir nggak bisa napas. Ah bohong, sergahku lalu berbalik penuh semangat ke arah Mami. Mi, tahu nggak, kata Papa, desainnya Mas Al ini bikin seluruh tim kreatif yang lama jadi kelihatan kuno loh, keren kan? Aku melihat wajah Al memerah karena pujianku yang sedikit berlebihan itu. Tapi aku tidak peduli. Mami harus tahu betapa hebatnya pria di sampingku ini. Mami tertawa kecil. Oh iya, wah Papa jarang sekali memuji orang. Kamu pasti punya bakat istimewa, Al. Misi berhasil. Selama sisa obrolan, aku terus menyelipkan cerita-cerita tentang kehebatan Al. Dan perlahan, aku melihat ketegangan di bahunya mengendur. Ia mulai lebih banyak tersenyum. Aku juga menangkap tatapan Mami. Ia menatap kami berdua dan ada seulas senyum geli yang penuh arti di bibirnya. Ia tahu. Tentu saja, seorang ibu selalu tahu apa yang ada di hati putrinya.
Setelah hampir 1 jam, Al akhirnya pamit. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan, hatiku terasa berat karena harus berpisah. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, motornya sudah menanti. "Terima kasih banyak ya, Shil. Untuk hari ini, untuk semuanya," katanya tulus menatapku lekat. "Aku yang makasih," balasku lembut. "Hati-hati di jalan, Mas. Besok, aku sengaja berhenti membuatnya menunggu. Ketemu di kantor ya." Wajahnya langsung cerah mendengar kata-kata itu. "Iya, sampai ketemu besok." Ia menyalakan motornya dan perlahan menjauh. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di depan gerbang memperhatikannya hingga lampu belakang motornya hilang di tikungan. Lalu, tanpa sadar, sebuah senyum terkembang di bibirku. Bukan senyum biasa, ini adalah senyum kemenangan. Hari ini, semua harapanku terwujud. Al tidak hanya mendapatkan pekerjaan yang layak ia dapatkan, tapi ia juga telah melangkah masuk ke dalam duniaku, bertemu keluargaku, dan ia melakukannya dengan kepala tegak. Malam itu, saat aku kembali masuk ke dalam istanaku, aku tahu bahwa hatiku telah menemukan rumahnya yang baru. Di dalam diri seorang pria sederhana, dengan kemeja batik pudar dan hati yang luar biasa.